Hi, welcome back to TOEFL preparation course. Today we have reading, vocabulary question skill 8 up to 18. Please enjoy the video. Let's start from skill 8. Find definitions from structural clues. When you are asked to determine the meaning of a word in the reading comprehension section of the TOEFL test, it is possible first that the passage provides information about the meaning of the word, and second, that there are structural clues to tell you that the definition of a word is included in the passage. Jadi di skill 8 ini kita berbicara tentang vocab question, pertanyaan tentang kosakata yang ada di TOEFL test ya. Sebenarnya ketika kita diminta untuk mencari makna dari sebuah kosakata dalam bahasa Inggris, arti atau makna dari kosakata tersebut sudah ada di teks. Nah, atau ada juga structural clues atau petunjuk yang memberitahu tentang definisi dari kata tersebut di teks. Biasanya pertanyaannya adalah seperti ini. What is bla bla bla? Misalnya kata yang dicari adalah cinnamon ya. What is cinnamon? What is the meaning of cinnamon? And what is true about cinnamon? Misalnya seperti itu. Atau types of clues-nya. Petunjuknya ini bisa berupa punctuation, tanda baca, bisa koma, parenthesis atau kurung buka tutup, atau thesis, strip ya. Atau juga restatement, pernyataan yang diulang. Misalnya memakai kata or, atau that is, atau in other words dengan kata lain. Atau bisa juga berupa examples, memakai kata such as, atau for example. Nah, bagaimana cara untuk mencari jawabannya? Sebenarnya kita tinggal lakukan scanning atau baca cepat, kita cari kata tersebut pada teks atau passage. Kemudian cari apakah ada structural clues atau tidak. Setelah itu kita baca atau perhatikan benar-benar kalimat yang terdapat structural clues-nya. Baru kita cari jawaban yang benar. Now let's see the example here ya. Kita lihat contohnya. Kita mulai dari nomor 1. Ingat untuk soal reading jangan baca teksnya dulu, kita langsung ke questionnya. In behaviorism in line 2, a psychologist is concerned with bla bla bla. Jadi yang kita tanyakan di sini adalah behaviorism pada line kedua. Langsung cari kata behaviorism di line kedua. Sudah ketemu ya? Nah, di situ kita cari apakah ada structural clues atau tidak. Ternyata ada ya. Setelah kata behaviorism, ada structural clues, yaitu punctuation. Oke. Jadi yang pertama kita scanning, kita baca cepat, cari kata behaviorism, kemudian cari structural clues. Sudah ketemu punctuation-nya yaitu dash ya. Nah, apa itu behaviorism? Behaviorism adalah the belief that the role of the psychologist is to study behavior. Jadi kata kuncinya adalah behavior, which is observable rather than conscious or unconscious thought. Jadi behavior yang observable. Nah, tinggal kita cari nih. Kita cari jawabannya apakah A, B, C, atau D. Kita scanning di A itu ada conscious thought patterns. Salah ya, bukan conscious. Behaviorism itu tentang ada kata behavior dan ada kata observable. Yang B juga tidak, karena ada kata thought. Jadi jawabannya antara C dan D. Yang mana? Jawabannya yang C. Observable actions. Action itu sama dengan behavior. Next is number 2. What is positive reinforcement in line 7? Gampang ya, scanning cari kata positive reinforcement. Reinforcement itu ada di line ke-7. Kita lihat di sebelah kiri, sudah ada tulisan line 5. Nah, tinggal diurutkan saja. Kita tidak usah menghitung line dari atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No.
buang-buang waktu. Kita lihat di sini ada line kelima, berarti line ketujuh, berarti 2 di bawahnya. Sudah ketemu positive reinforcement. Kemudian cari apakah ada structural clues? Ada kata such as, berarti memberikan clue lewat contoh. Apa itu positive reinforcement? Contohnya adalah praise, food, atau money. Nah, yang berkaitan dengan praise, pujian, atau makanan, atau uang. Nah, apa itu? Apakah itu adalah gift, reward, atau bribe, atau penalty? Jawabannya adalah B, reward, ya, penghargaan. Jadi positive reinforcement itu sama dengan penghargaan yang bisa berupa praise, pujian, atau makanan, atau bisa juga berupa uang. Next is number 3, negative reinforcement in line 9. Ketemu ya? Ada negative reinforcement, kemudian ada structural clues. Structural clues-nya adalah or. Jadi berupa restatement, ya. Apa itu negative reinforcement? Negative reinforcement adalah punishment. Kalian pasti sudah tahu kata punishment artinya hukuman. Jadi jawabannya adalah D. That's it. Jadi sebenarnya ketika kalian tidak tahu artinya, kalian bisa mencari arti dari kata tersebut dengan mencari structural clues, petunjuknya yang bisa berupa punctuation, tanda baca, atau restatement, pernyataan yang diulang lagi, atau examples, contoh. Now, let's continue to skill 9, determine meanings from word parts. When you are asked to determine the meaning of a long word that you do not know in reading section, it is sometimes possible to determine the meaning of the word by studying the word part. Jadi kadang vocab yang ada di TOEFL yang harus kita cari kan panjang ya, dan kalian tidak tahu artinya. Nah, kita bisa menebak, bisa mengira-ngira apa ya artinya dari bagian katanya. Kita lihat contoh yang ada di table ya. Kita lihat examplesnya. Ada kata contrast. Nah, kalau kalian tidak tahu kata contrast, kita bisa lihat dari bagian katanya. Oh, ada kata kontra. Kontra itu apa ya artinya? Kontra itu artinya berlawanan. Kemudian misalnya ada kata multiple. Nah, berasal dari kata multi. Multi itu kan banyak. Berarti kalau multiple itu artinya banyak ya. Kemudian triple dari kata tri. Tri artinya 3. Kemudian misalnya ada kata miss. Mistake. Miss itu artinya error, kesalahan. Kalau ada kata mistyping berarti artinya kesalahan penulisan. Ada lagi nih misalnya revive. Nah, revive belakangnya ada kata five, fifth. Viva itu artinya hidup. Jadi kalau revive itu artinya hidup kembali. That's for example ya. Jadi intinya ketika kalian mendapatkan vocab yang sulit dan vocabnya itu panjang, kalian bisa tebak-tebak dari bagian katanya. Sekarang kita lihat contohnya ya. See number 1. The word vividly in line 6 is closest in meaning to. Nah, ada kata li ya. Li itu menunjukkan cara. Berarti pasti belakangnya ada kata way. Kemudian ada kata vivid. Nah, ingat-ingat yang tadi ya. Ada kata viv. Viv itu artinya life. Nah, berarti kalau vividly bermakna in a life-like way. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Next, the word misspelled in line 7. Nggak usah baca teksnya dulu, nggak apa-apa. Kita coba cari artinya dulu dari bagian katanya. Misspelled, ingat yang tadi ada kata miss ya. Miss itu artinya error, salah.
Kalau salah, jawabannya yang mana? A, B, C, D. Gampang ya, langsung ketemu incorrect. Incorrectly written. Kemudian ada lagi yang nomor 3. The word diction in line 8 is closest in meaning to diction. Kalau kalian tidak tahu arti dalam bahasa Indonesia, dalam arti bahasa Indonesia kan diksi ya, kata-kata. Berarti kita lihat dari bagian katanya. Bagian katanya adalah dik. Dik itu artinya speak, berbicara. Berarti jawabannya yang D, speech. Continue next. Skill 10. Use context to determine meanings of difficult words. On the TOEFL test, you will sometimes be asked to determine the meaning of a difficult word, a word that you are not expected to know. In this case, the passage will give you a clear indication of what the word means. Jadi pada TOEFL test reading, kadang kalian harus mencari makna dari kata yang sulit, ya. Kata-kata atau kosakata yang tidak kalian tahu. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui maknanya kalau kalian saja tidak familiar dengan kata-kata ini? Nah, kalian bisa cari dari konteksnya. Jadi konteks teks atau kalimatnya akan membantu untuk mencari makna dari kata tersebut. Nah, untuk questionnya biasanya sama ya dengan pertanyaan vocab yang lain. Misalnya, what is the meaning of bla bla bla, atau which of the following is closest in meaning to. Nah, makna yang terdekat itu apa? Nah, bagaimana caranya? Ya, kita cari kata tersebut, scanning, lalu cari kata tersebut di teks, baru kemudian kita pahami dari konteks kalimatnya. Kita baca katanya dalam satu kalimat penuh, lalu kita coba pahami. Now see the example here. Number 1. In line 2, the word widow means bla bla bla. Nah, kadang kalian tidak tahu ya, apa sih artinya widow? Nah, maka kita cari artinya dari konteks kalimat. Kita lihat, kita scanning dulu kata yang ada widow-nya. Ada di line kedua ya. The black widow got its name because bla bla bla. Nah, kita lihat dari konteks kalimatnya. The male has been known to kill the male after mating, and as a result becomes a widow. Jadi yang female, yang perempuan ini membunuh pasangan laki-lakinya after mating, setelah kawin, dan akhirnya as a result menjadi seorang widow. Jadi widow itu apa? Kita langsung tahu dari konteks kalimatnya ya. Widow artinya D, a female whose mate has died. Jadi betina yang pasangannya sudah meninggal. Next, which of the following is closest in meaning to the word globular in line 5? Kita scanning kata globular, lalu kita lihat konteks kalimatnya. Yang di garis ungu ya, it has a shiny globular body, the size and shape of a pea. Jadi ada globular body, berkaitan dengan tubuh ya. Yang berkaitan dengan tubuh itu kata-kata yang mana coba? Apakah A, B, C, atau D? Bentuk tubuh ya, ada globular body, the size and shape. Body tubuh, size, ukuran, shape, bentuk. Mana kira-kira kata-kata yang berkaitan dengan itu? Apakah earthen, luminescent, green in color, atau round? Yes, jawabannya adalah D, round. Jadi globular itu artinya bulat, round. Next, the word ample in line 7 indicates that the spider is bla bla bla. Kita cari kata ample. The female is considerably more ample than the male. Jadi yang perempuan atau yang betina lebih ample daripada yang laki-laki. Ample itu apa?
roughly 4 times larger on the average. Nah, konteksnya di situ. 4 times larger, 4 kali lebih besar. Berarti ample itu artinya apa? Kalau ada keterangan 4 kali lebih besar. Apakah feminine, large in size, dotted with colors, atau normal? Yes, the answer is B, large in size. Next, which of the following has the same meaning as the word mortal? Ada kata mortal ya. Nah, mortal, black widow bites have occasionally resulted in death. Berujung pada death, kematian. But it is certainly not the norm for black widow bites to be mortal. Nah, ada keterangan mortal di situ yang berkaitan dengan death. Death artinya kematian ya. Jadi jawaban yang benar adalah A, deadly. And finally, we come to last skill, skill 11. Use context to determine meanings of simple words. You will sometimes be asked to determine the meaning of a simple word, a word that you see often in everyday English. In this type of question, you should not give the normal, everyday meaning of the word. Instead, the TOEFL wants to know the meaning of the word in this situation. Jadi, berbeda dengan skill yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kita berbicara tentang kata-kata yang sulit. Nah, untuk mencari makna dari kata-kata yang sulit, maka kita lihat dari konteks kalimatnya. Nah, untuk di skill ini, yang dimaksud adalah kata-kata yang simple, kata-kata yang sudah familiar di telinga kita sehari-hari. Nah, tapi ternyata bukan itu yang dimau. Jadi maknanya dari kata-kata yang sederhana tersebut berbeda dari apa yang kita tahu. Itu maksudnya ya. Misalnya di sini. He put his answer this way. Nah, kalau ada kata put di sini, yang kita tahu put itu artinya adalah meletakkan ya. Nah, maka bukan itu yang kita cari. Yang dimaksud dengan put di sini atau makna put di sini berbeda dari apa yang kita tahu atau apa yang kita bayangkan. Kita familiarnya put artinya meletakkan. Nah, berarti kita cari makna atau kita cari kata yang bukan atau yang berbeda dari kata meletakkan. Misalnya di sini ada A, placed, kemudian B, set, kemudian yang C, expressed, atau yang D, handed. Nah, placed, set, dan handed itu artinya memberikan atau meletakkan. Maka bukan itu jawabannya. Jawabannya yang jauh berbeda dari apa yang kita bayangkan. Bukan yang normal. Berarti jawabannya adalah yang C, expressed. Now see the examples here. We have number 4, 5, and 6. But before doing that, let's see the tips. Kita lihat tipsnya dulu. Cari opsi jawaban yang memiliki makna yang hampir sama. Maka opsi jawaban itu bukan jawabannya. Kemudian yang kedua, cari jawaban yang bukan merupakan everyday meaning of the word. Yang bukan merupakan makna yang kita tahu, makna yang normal, yang kita kenal, ya. Nah, kita lihat di sini nomor 4, 5, dan 6 ada kata school. School itu vocab simple ya, tapi pasti jawabannya itu bukan seperti yang kita pikirkan. Kemudian nomor 5 juga ada kata free. Kemudian nomor 6 ada kata line. Nah, kita mulai dari yang nomor 4. Ada opsi jawaban A, B, C, D. Mana nih opsi jawaban yang mirip-mirip? Langsung ketemu ya, ada college, university, dan educational institution. Maka bukan itu jawabannya. Nomor 4 langsung ketemu jawabannya yang A. Jadi school di sini artinya adalah aliran kepercayaan. Padahal yang kita tahu school kan artinya sekolah ya. Jadi padanannya mungkin college atau university atau educational institution. Nah, ketiga ini adalah everyday meaning, common meaning, makna yang umum. Maka itu bukan jawabannya. Oke? Kata yang simple, kemudian maknanya pasti
bukan yang kita tahu. Maknanya yang berbeda dari everyday meaning atau makna umum yang kita tahu. Next is number 5. Ada kata free. Pasti kalian sudah tahu kata free itu artinya bisa bebas atau bisa juga gratis ya. Nah, kita cari nih kata-kata yang hampir mirip di opsi jawaban. Ada cheap dan no cost ya. Itu merupakan everyday meaningnya. Murah atau gratis. Bukan itu jawabannya. Free yang dimaksud di sini adalah uncontrolled. Ya, tidak terkendali. Jadi jawabannya yang C. Kalau demokratik nggak ada hubungannya ya. Jadi jawabannya yang C. Kemudian yang nomor 6, line. Line itu kan garis, Miss. Oh, ya sudah, kita cari makna yang mirip-mirip atau yang berhubungan dengan kata garis. Bisa straight atau bisa direct ya. Bisa A atau B. Berarti bukan itu jawabannya. Bukan juga file. Jadi jawabannya yang di sini yang benar adalah D, agreement. Ketika saya bilang in line with, artinya adalah setuju. I am in line with your opinion. Saya setuju dengan opini Anda. So, line here is the closest meaning to agreement. Paling dekat maknanya dengan kata agreement. Well, that's all for today's meeting. Thank you very much for watching the video and I will see you next time. Bye!